Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Nixcraft. Kali ini Nixcraft mau bikin buket uang sebanyak 25 lembar, wrapping 4 lembar selopen. Masih sisa loh, kayak gini hasilnya. Yuk langsung aja simak tutorialnya. Seperti biasa aku udah nyiapin pegangan. Untuk ketinggiannya ini 10 cm. Untuk lebarnya sekitar 7 cm, kemudian untuk panjang kardus ke bawahnya ini 24 cm. Nah, ini tips dari aku biar buketnya itu nggak kuncup. Ini aku tambahin lagi styrofoam lebar 7 cm, untuk panjangnya 21 cm, dan untuk ketebalan atau tingginya sekitar 3 cm. Langsung aja dilem di bagian belakang pegangannya, bagian atas ya. Kalian bisa lihat posisinya seperti yang ada di video, pas di tengah-tengah gitu. Nah, kalau udah langsung aja ditancepin untuk uangnya satu persatu. Aku nancepinnya dari depan ya. Untuk layar pertama ini 4 lembar. Nah, seperti biasa uangnya tinggal dimasukin ke dalam plastik OPP uang, kemudian dikasih tusuk sate ya. Ini maaf banget nggak ke record untuk proses ininya ya, masukin uangnya ke plastik sama kasih tusuk sate. Kalian perhatikan untuk posisinya seperti yang ada di video kayak gitu. Jadi nggak nyampe pol pegangan, masih ada jarak seperti yang ada di video kayak gitu sedikit. Kemudian untuk posisi uangnya juga tegak lurus ya. Nah, kalau udah lanjut untuk layer kedua ini 5 lembar. Ini aku tusukkan dulu untuk bagian tengahnya. Untuk jaraknya juga dipastiin ya mau seberapa. Nah, untuk jaraknya antar layer juga nanti diusahakan sama, jadi biar uangnya kelihatan rapi. Nah, tips lagi biar uangnya rapi untuk layer kedua ini aku kalau udah tengah kemudian baru samping paling kanan sama paling kiri ya. Jadi nanti untuk bagian yang tengah-tengah bisa menyesuaikan antar jaraknya. Jadi kita kalau udah kayak gini udah tahu space-nya seberapa ya yang di bagian tengah, jadi tinggal menyesuaikan untuk jaraknya dibagi biar rapi. Nah, seperti biasa kalau udah ditancepin, ini aku selalu kasih lem lilin di bagian tusuk sate yang nancep ke pegangan ya. Tapi ini optional, misalnya kalian mau pakai cara ini juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Lanjut untuk layer ketiga, ini juga sama ya caranya, aku pasang di pinggir dulu. Untuk layer ketiga ini udah nancap ke styrofoam yang panjang tadi ya, 21 cm. Nah, kalau udah kita tancepin yang di pinggir-pinggir kayak gini, jadi kita udah tahu ya space yang di tengah itu seberapa. Jadi tinggal dibagi ya untuk berapa lembar yang bakal kita tancepin di bagian tengah-tengahnya. Jadi ini insya Allah dengan cara kayak gini tuh langsung bisa rapi ya untuk penataan uangnya. Jadi antar jaraknya itu bisa sama. Lanjut untuk layer keempat, ini 5 lembar. Untuk penataannya tetap sama. Untuk yang ganjil aku selalu di bagian tengah dulu, kemudian bagian pinggir. Kalian bisa perhatikan untuk posisinya seperti yang ada di video ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk penataan buket uang itu enak dari belakang ya, cuman karena kita belum tahu untuk posisi yang paling belakang itu tingginya seberapa, lebih baik kita dari depan ya. Jadi biar buketnya itu penataan uangnya bisa lebih rapi dan antar jaraknya juga terlihat sama. Untuk penataan uangnya diusahakan semuanya tegak lurus ya, dan diusahakan juga setiap antar layer itu ada jarak, jadi biar kelihatan berlayer untuk penataan uangnya ya. Nah, lanjut ini aku kasih lem lilin dulu di bagian tusuk sate yang nancep ke styrofoam. Untuk layer yang terakhir, uangnya nih yang paling tinggi ya. Ini aku sambung lagi pakai tusuk sate sedikit seperti yang ada di video kayak gitu ngelemnya. Aku pakai lem lilin, lanjut aku double lagi pakai solasi. Untuk posisinya kalian bisa lihat seperti yang ada di video ya. Lanjut kalau udah selesai, ini aku mau kasih hiasan mawar. Aku mau kasih bunga mawarnya 2 aja. Ini yang premium ya, ukurannya besar. Lanjut untuk samping kanan kirinya aku tambahin bunga lili yang warnanya putih juga. Untuk link pembelian alat dan bahannya aku udah kasih di deskripsi ya. Kalian bisa cek di sana misal mau beli samaan kayak aku. Nah, untuk posisi bunganya juga nggak terlalu ke bawah ya. Jadi ini nanti biar untuk space kain tisunya. Lanjut untuk
untuk wrappingnya ini aku pakai selopan warna kaki kayak gini ya, double list. Kemudian untuk selopan yang pertama ini aku potong bagian bawahnya sepertiga ya, jadi seolah-olah kayak dibagi tiga gitu. Jadi aku potong sepertiga bagian yang paling bawah. Kalian perhatikan seperti ada di video. Nah untuk polanya juga kalian bisa lihat di sebelah kanan ya. Nah kalau udah selopan sisanya yang besar ini aku bagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini jadi pola nomor 1 dan pola nomor 2. Lanjut untuk potongan yang panjang tadi yang bagian bawah ini aku samain ya sama panjangnya yang pola nomor 1 dan 2. Nah ini jadi disamain gitu untuk panjangnya. Jadi ini jadi pola nomor 4 dan yang kecil jadi pola nomor 11. Lanjut untuk selopan yang kedua ini juga caranya sama. Aku potong lagi sepertiganya yang bagian bawah. Kemudian sisanya yang besar aku potong menjadi 3 bagian sama besar. Ini jadi pola nomor 3 untuk yang samping kanan kiri ya. Kemudian yang bagian bawah yang panjang aku potong juga, aku samain sama pola nomor 11. Nah ini yang panjang jadi pola nomor 4 dan yang kecil jadi pola nomor 11. Kemudian yang tengah ini aku potong menjadi 2 bagian. Aku ambil yang selopan polosnya aja, kemudian aku potong lagi untuk selopan yang transparannya, yang listnya itu aku buang, aku nggak pakai. Ini jadi pola nomor 9. Lanjut untuk selopan yang ketiga, ini aku potong bagian tengahnya lebih sedikit ya, lebih sekitar 3 cm. Kemudian aku potong menjadi 2 bagian sama besar, ini jadi pola nomor 5. Kemudian selopan sisanya yang bagian bawah jadi pola nomor 6 ya, dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian untuk selopan yang terakhir yang keempat, aku potong menjadi 2 bagian sama besar dulu. Kemudian setengah lembarnya aku potong menjadi 3 bagian sama besar. Yang sebelah kanan kiri jadi pola nomor 7. Kemudian yang bagian tengah itu nanti nggak kepake ya. Kemudian untuk setengah lembar sisanya aku potong bagian tengahnya ini sekitar 24 cm. Jadi aku pakai cara kayak gini ya, dilipat kemudian dipotong 12 cm. Nah karena ini lipatan 12 kali 2 berarti 24 cm ya. Kemudian yang kanan kiri jadi pola nomor 10. Untuk yang bagian tengah 24 cm tadi jadi pola nomor 8. Langsung aja kita wrapping. Untuk pola nomor 1 berarti layar 1, untuk pola 2 layar 2 dan seterusnya ya. Nah untuk layar kedua dilipat serong seperti yang ada di video kayak gitu. Nah untuk yang layar sebelah kanan selalu aku lipat di belakang layar yang sebelah kiri ya, jadi biar lipatannya sama. Nah ini bertujuan biar buketnya itu rapi. Nah kalau udah langsung aja disusun seperti yang ada di video kayak gitu. Kemudian nyatuinnya aku pakai lem lilin, atau misal kalian mau pakai solasi juga bisa banget. Nah ini maaf banget gak ke record ya, pokoknya di lem seperti yang ada di video ya, jadi biar lebih rapi dan rekat. Kemudian langsung aja dipasang ke buketnya. Nah ini nggak nyampe ke pegangan ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa nempel ke bagian styrofoamnya. Nah ini bagian styrofoamnya biar lebih kuat aku tancepin lagi tusuk sate ke bagian pegangannya ya, jadi biar lebih rekat. Lanjut untuk layar ketiga ini dilipat serong juga, ini sama ya caranya kayak layar kedua, jadi aku nggak record. Nah ini dipasin dulu untuk posisinya, tentunya lebih rendah dari layar kedua ya. Nah ini dia styrofoam yang 21 cm tadi yang belakang, ini aku potong sesuai urutan garis dari susunan buket uangnya. Jadi biar styrofoamnya itu dari depan udah nggak kelihatan ya. Nah ini styrofoamnya juga berfungsi untuk nahan si selopennya ya, jadi biar nggak nindih si uangnya. Kadang kan kendalanya itu kalau bikin buket uang itu uang yang di pinggir itu menelungkup ke depan ya, karena kena selopennya, ketindih gitu. Nah kalau ada styrofoamnya sesuai dengan ukuran uangnya, jadi styrofoamnya itu bisa nahan si selopennya biar nggak kena uangnya. Nah ini dia layar ketiga, tinggal dilem gitu aja. Kalau udah dapat posisi yang pas disamain ya kanan kiri. Nah ini untuk layar ketiga itu nggak sampai ke pegangan, jadi kayak ngatung gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ketutup sama layar keempat. Lanjut untuk layar keempat, ini dilipat sedikit seperti yang ada di video kayak gitu ya caranya ya.
Untuk layar keempat ini tentunya lebih rendah dari layar ketiga. Ini dipas-pasin dulu, kemudian dilem lilin. Aku selalu pakai full lem lilin ya untuk nyatuin antar layarnya. Jadi biar buketnya itu lebih hemat selopan ya, karena antar layarnya itu pas di pinggir selopannya. Nah ini aku pasang dulu yang sebelah kanan, jadi biar posisinya itu sama ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal disesuaikan lagi. Kemudian untuk bagian yang di pegangan ini tinggal diarahkan ke pegangan ya. Ini posisinya di tengah-tengah pegangan, langsung aku kasih solasi. Kalian perhatikan seperti yang ada di video. Pokoknya diatur-atur biar untuk layar kanan kiri sama ya. Nah ini dia hasilnya, karena ada styrofoamnya jadi untuk selopannya itu ketahan ya, jadi menyesuaikan sama lebar styrofoamnya. Jadi untuk uang yang di pinggir-pinggir itu aman, nggak ketindih sama selopannya. Lanjut untuk layar kelima, ini dilipat es juga, memanjang ya posisinya ya. Kalian perhatikan caranya seperti yang ada di video kayak gitu. Lanjut kalau udah, ini aku tahan dulu posisinya yang di pegangan, pas banget di pinggir ya, nggak sampai ke depan. Kalian perhatikan, nah ini pas banget di pinggir. Lanjut aku solasi dulu, sambil untuk di bagian atasnya disesuaikan lagi ya biar rapi. Nah kalau udah tentunya sambungan antar layarnya dikasih lem lilin untuk yang bagian belakang. Lanjut untuk layar kelima yang sebelah kanan juga caranya sama ya, sambil diperhatikan untuk posisinya biar sama ya untuk kanan kiri, biar buketnya itu kelihatan rapi. Sambil bagian belakangnya juga dirapiin lagi ya, jadi biar kelihatan rapi juga untuk bagian belakang. Sambil ditarik-tarik lagi ya, jadi biar buketnya itu mekar, nggak menelungkup. Sebelum ke layar ke-6, ini mau aku kasih kain tisu dulu. Ini seperti biasa caranya, aku lipat serong seperti yang ada di video sampai ada 4 lancip. Kemudian aku lipat lagi tengahnya, kemudian aku lipat 2 kali bagian kanan dan 2 kali bagian kiri, jadi sampai ada 4 lancip. Selalu ada 4 lancip menjulang gitu ya ke atas. Untuk nempelinnya aku pakai lem lilin, kemudian aku timpa lagi pakai solasi, jadi biar ini ya, jadi biar tetap ada menjulang tinggi gitu 4 lancip. Nah di sini aku pakai 4 lembar kain tisunya ya, dan setiap pertemuan antar kain tisunya aku kasih lem lilin, jadi biar kelihatan lebih rapi aja, saling nyambung gitu. Nah kalau udah lanjut untuk layar ke-6, caranya masih sama, ini dilipat es juga sama kayak layar ke-5 tadi ya. Nah untuk posisinya ini semakin ke depan ya, ini agak ke depan, bagian depan pegangan sekitar 1/3 dari lebar pegangannya. Sambil ditekan di bagian pegangan, sambil disesuaikan juga untuk yang layar bagian atasnya ya. Kalau udah, ini aku kasih lem lilin dan aku timpa lagi pakai solasi, jadi biar lebih rekat. Nah ini bagian belakang yang di pegangan juga sambil ditekan ya, kemudian dikasih lem lilin yang antar sambungan layarnya dan dikasih solasi yang di bagian pegangan bawah. Nah kemudian kalau agak longgar ini tinggal ditarik pakai solasi, jadi dikasih solasi secara merata ya untuk dari belakang sampai ke depan, sambil diperhatikan untuk layar atasnya biar ngembang nggak menelungkup. Dan yang terakhir layar ke-7, ini caranya juga sama, dilipat es juga sama kayak layar ke-5 dan ke-6. Untuk posisinya ini semakin maju lagi, ini pas di tengah-tengah ya, jadi taruh di tengah-tengah, diingat-ingat pas di tengah-tengah.
Lanjut aku tarik garis untuk bagian di leher buketnya ya. Kemudian sambil ditekan bagian belakang dan dikasih lem lilin ya kalau udah pas untuk posisinya. Bagian bawahnya jangan lupa dikasih solasi secara merata juga sambil ditarik-tarik biar layarnya itu mengembang. Nah, yang sebelah kanan juga ditaruh pas di tengah-tengah ya. Jadi jangan sampai menindih yang sebelah kiri. Jadi ini tujuannya biar hasil layar ke-6 ini sejajar ya. Jadi tidak saling atas bawah, karena biasanya kalau saling menindih itu nanti hasilnya jadi kayak numpuk gitu ya atas bawah. Jadi ini diusahakan naruh layarnya itu pas di tengah-tengah jadi hasilnya bisa sejajar. Nah, kalau udah tinggal diatur-atur lagi untuk layar kanan kirinya diusahakan sama ya. Lanjut untuk tutup pegangan bagian belakang dan samping kanan kiri ini pakai pola nomor 8, tinggal dilem gitu aja seperti yang ada di video. Lanjut untuk pola nomor 10, ini aku potong ya sedikit bagian atasnya karena kepanjangan. Ini aku ukur sepanjang pegangannya. Nah, untuk sisanya ini aku buat untuk nyambung yang pola nomor 9 karena pola nomor 9 itu lebih pendek ya. Nah, ini sebenarnya untuk rok bebas sih, untuk susunan ke 9, 10, 11 bebas kalian mau atur kayak gimana. Cuman karena nomor 9 ini polos jadi aku mau taruh yang paling bawah. Nah, untuk nyambungnya ini aku pakai sisa potongan dari kertas selopen yang nomor 10 tadi ya. Ini cuma satu lembar terus aku bagi dua lagi dan aku sambungnya pakai solasi seperti yang ada di video. Nah, kalau udah langsung aja dipasang ke pegangannya. Ini aku pasang yang sebelah kiri dulu. Kalian bisa lihat caranya seperti yang ada di video. Aku lem di bagian tengahnya dulu, kemudian bagian atas dan bagian samping kiri sedikit. Kemudian aku lipat ke depan miring ya, kemudian aku lipat lagi ke belakang jadi dilipat dua kali gitu. Terus posisinya agak miring jadi biar kayak rok mekar gitu. Kemudian lipatnya juga dilem ya jadi biar nggak lepas. Dan lakukan hal yang sama juga untuk yang sebelah kanan. Untuk bagian tengahnya ini agak numpuk sedikit ya, jadi biar kardusnya nggak kelihatan. Lanjut untuk pola nomor 10, ini yang udah kita potong tadi. Nah, ini langsung aja aku lipat dua kali ke depan sama kayak tadi, cuman ini dilipat dulu baru dilem ya. Nah, ini dilem dulu baru kemudian dipasang numpuk ke pola yang nomor 9 tadi. Jadi ini lebih miring sedikit jadi biar kayak rok semakin mekar ke samping. Nah, ini juga lebih pendek dari yang nomor 9 tadi ya. Lanjut untuk pola nomor 11, ini yang terakhir. Ini terlalu lebar, ini juga aku potong ya, aku kurangin sedikit. Kemudian caranya juga sama, ini sama kayak pola nomor 10, tinggal dilipat gitu aja. Kemudian dipasang numpuk lagi di atas pola nomor 10, lebih miring lagi, semakin kayak rok, semakin mekar ke samping. Kalian bisa perhatikan cara ngelem aku seperti yang ada di video ya. Jadi bagian atas sama sampingnya biar lebih rekat ya, jadi nggak nyingkap gitu roknya. Nah, udah selesai untuk potongan kertas selopen yang pola nomor 11 tadi. Ini aku gabung ya, aku lem jadi satu, aku sambung. Ini untuk nutupin penutup ini ya, pegangan bagian belakang. Karena bagian belakang tadi kan yang pola nomor 1 itu nggak nyampe ke pegangan ya, jadi styrofoamnya kelihatan. Nah, ini tinggal dilem gitu aja seperti yang ada di video. Lanjut untuk yang terakhir, ini aku kasih hiasan pita. Untuk pitanya di sini aku pakai pita yang 2,5 cm. Untuk layar pertama ini aku kasih pita menjuntai, kemudian aku simpul mati dua kali ya. Bagian belakangnya aku lem, jadi dimanfaatin untuk nutupin bagian yang kurang rapi. Kemudian aku kasih hiasan double pita. Untuk caranya seperti biasa, tinggal dilipat-lipat gitu aja, membentuk ini ya, dua pita tumpuk. Caranya seperti yang ada di video. Kemudian bagian tengahnya langsung aku ikat pakai kawat souvenir jadi biar lebih cepat gitu. Dan langsung ditempelin di bagian atas simpul pita yang pertama tadi. Oke, ini dia buket uang 25 lembar ala Nixcraft ukuran jumbo ya, seperti ini udah jadi nih. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke sosial media kalian ya. Terima kasih dan see you.